Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil di dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai 23. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang yang juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita belajar dari satu tema, tantangan samad. Apa artinya tantangan samad? Tantangan samad itu adalah sebuah kondisi dan situasi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tantangan samad juga sebuah kondisi untuk membuat kehidupan kita bertahan dan memacu diri untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, situasi-situasi dan kondisi hari ini membuat kehidupan sebagian besar orang akan merasa cemas, takut, khawatir dengan adanya wabah penyakit corona yang luar biasa. Manusia menjadi korban. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kejadian ini membuat banyak orang menjadi takut, khawatir, bahkan mempengaruhi kehidupan iman, menambah lagi kecemasan-kecemasan yang terjadi. Apalagi di Indonesia, sekarang masuk pada tingkat darurat, di mana sekolah diliburkan, semua aktivitas-aktivitas ditiadakan yang melibatkan perkumpulan banyak-banyak orang. Setelah itu ditingkatkan lagi menjadi lockdown di beberapa daerah. Ada beberapa daerah yang sedang melaksanakan sistem lockdown, di mana daerah ini dinetralisir dengan adanya aktivitas, dengan adanya orang keluar masuk dari daerah itu sendiri. Dan ini menambah sebuah kecemasan-kecemasan, seakan-akan dunia ini sudah berakhir, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam kehidupan kekristenan itu, hari ini bagaikan sebuah perahu dayung yang sedang digoncang dengan gelombang badai. Dan perahu ini sedang berjalan terus dan digoncang-goncang oleh gelombang. Demikianlah kehidupan kekristenan kita hari ini. Sedang digoyang kehidupan kita, sedang digoyang iman kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kita, menjadi pedoman untuk kita terus berjalan dalam kebenaran, supaya kita tetap menunjukkan warna iman kita, kekuatan di dalam kehidupan kita. Ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan kita perlu belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dengan 3 hal yang saya singkat dengan 3 P, yaitu P yang pertama ialah ada dalam ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Apa artinya? Pembangunan diri di atas pondasi yang kokoh. Apa artinya pembangunan diri? Pembangunan diri yang dimaksudkan adalah sebuah tindakan yang terus-menerus berusaha membangun kehidupan diri dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang dimaksudkan dengan pembangunan diri.
Sekali lagi, pembangunan diri itu adalah sebuah tindakan yang terus-menerus berusaha membangun kehidupan di dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang dimaksudkan dengan kata fondasi yang kokoh adalah iman. Iman itu ada dua hal penting di dalamnya. Pertama, yaitu ketaatan. Dan yang kedua adalah pengorbanan. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan dari kualitas iman. Iman itu adalah pengorbanan, dan iman itu pun adalah ketaatan. Orang yang taat, maka dia harus siap berkorban. Sama seperti Abraham, dia taat kepada Allah. Dan dia harus berkorban di dalam kehidupannya. Tuhan berkata, Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi seketika itu Abraham langsung mempunyai keturunan? Apakah Abraham langsung punya anak? Abraham berjuang di dalam kehidupannya selama berpuluh-puluh tahun kemudian. Sampai dikatakan di sana, firman Tuhan berkata bahwa Sarah telah mati hai. Ketika Tuhan mengatakan engkau akan menjadi bangsa yang besar, dia tidak langsung mendapatkan keturunan. Mungkin secara manusia Abraham khawatir, sekian lama kok tidak ada keturunan saya. Tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan itulah iman, pengorbanan. Dan pengorbanan itu membutuhkan ketaatan yang luar biasa. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Tentu kita akan bertanya, apa yang dimaksudkan dengan iman yang paling suci itu? Dalam bahasa aslinya, kata suci mengacu kepada kualitas diri yang asli dari dalam, atau sebuah keaslian dari dalam. Arti di sini yang kita tangkap bahwa iman yang paling suci itu artinya iman yang murni, iman yang tunggal, iman yang tidak dicampurkan dengan hal-hal yang lain. Kita dapat membandingkan ini di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, di mana kisah itu diceritakan dengan pembangunan sebuah rumah di atas dasar batu yang kokoh. Ketika hujan badai datang, rumah itu tetap eksis berdiri karena dia dibangun di atas dasar batu yang kuat. Yesus adalah batu karang kita yang teguh. Iman yang paling suci yang dimaksudkan itu adalah iman yang berfokus sepenuhnya kepada Kristus. Iman yang memang harus berpegang sepenuhnya kepada Kristus. Iman yang tidak dicampuri dengan adat istiadat. Iman yang tidak dicampuri dengan kebiasaan-kebiasaan. Sering orang berkata, iya memang firman Tuhan berkata demikian. Tetapi biasanya dulu seperti ini. Biasanya dulu sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dicampuri dengan kualitas iman. Ini yang dimaksudkan iman yang tidak murni. Iman yang murni itu adalah iman yang berfokus kepada Kristus. Iman yang berdiri di atas dasar kebenaran Alkitab. Menjadi standar di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu membangun iman kita di atas fondasi yang kokoh? Kita tahu sendiri Bapak Ibu, tantangan-tantangan zaman ini. Tantangan dunia ini semakin keras. Dari hari ke hari akan semakin keras menantang kehidupan kita hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tentu ada pertanyaan, mengapa kita perlu membangun kehidupan kita di atas iman yang paling suci? Kita ingat bahwa hari-hari ini banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Ada tantangannya datang secara kasar kepada kita, membawa kita untuk terus berada di dalam satu sistem yang membuat banyak orang sulit keluar dari sistem itu. Memaksa kehidupan kita. Contohnya hari ini, penyakit yang mewabah hari ini membuat kehidupan kita harus terpaksa untuk beribadah secara online. Membuat semua sistem itu memaksa kita untuk harus mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, akan ada lagi orang-orang yang memerintah dunia ini memaksa kita untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Itu pemaksaan, itu pengaruh secara keras. Tetapi ada juga pengaruh-pengaruh secara halus Bapak Ibu, di mana banyak orang yang masuk dalam situasi sistem digital sekarang, serba digital, serba online Bapak Ibu. Kalau mau makan tinggal pesan, kalau mau melakukan segala sesuatu tinggal kontak lewat HP. Dan satu saat nanti ada orang-orang yang tidak kuat imannya, dia tidak akan bisa dipisahkan dengan model kehidupan seperti ini. Kondisi inilah yang mempengaruhi kehidupan dan kualitas keimanan kita. Itu sebabnya
kita perlu membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Kemurnian hidup kita, kemurnian kepercayaan kita, kemurnian dari kehidupan kekristenan kita. Contoh praktis yang kita lihat di dalam Matius pasal 4, ketika Yesus selesai berpuasa, iblis datang kepada dia. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari Allah. Kemudian iblis membawanya ke lubungan bait Allah. Iblis berkata apa? Jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis, malaikat akan mengatakan kau supaya kakimu jangan terhantuk pada batu. Yang ketiga, iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah. Ada 3 hal di sana yang selalu memberikan pengaruh, yang menunjukkan contoh di dalam kehidupan kita dari apa yang dialami oleh Yesus. Pertama, pengaruh itu akan mempengaruhi kehidupan manusia dari sisi kehidupan jasmani. Kebutuhan-kebutuhan akan makanan, kebutuhan-kebutuhan akan ketenaran dan populer. Hari ini banyak orang yang mau populer namanya, mau terkenal namanya dengan berbagai cara. Banyak orang yang menjual Kristus karena hartanya. Banyak orang yang menjual Kristus karena isi perutnya. Banyak orang yang menjual Kristus karena kebutuhan-kebutuhan jasmani. Bapak Ibu, itu bukan lagi satu rahasia yang terjadi hari ini. Kemudian banyak orang yang meninggalkan Kristus karena kekayaan-kekayaan, karena jabatan-jabatan. Nah, hal ini akan terus datang kepada kita, mempengaruhi kehidupan keimanan, mempengaruhi kehidupan kualitas iman kita. Itu sebabnya kita harus mendirikan bangunan itu, membangun kehidupan kita di atas kemurnian iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena zaman ini tidak akan berhenti terus mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, P yang kedua, persandaran secara total dalam kuasa Allah. Dalam ayat yang ke-20 bagian B dikatakan di sana, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kata berdoalah dalam Roh Kudus itu menjadi pertanyaan bagi kita. P yang kedua itu adalah persandaran secara total dalam kuasa Allah. Orang yang selalu berdoa, dia mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan. Orang yang memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, itu artinya dia memiliki persandaran secara total kepada Allah, mengandalkan kuasa Allah. Apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Yang dimaksudkan berdoa dalam Roh Kudus, di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan di sana pada Yeremia 17 ayat 8. Kamu harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Itu bahasa Alkitab yang lain, mengandalkan Tuhan. Berdoa dalam Roh Kudus itu artinya berdoa dalam kehendak Tuhan dan berdoa dalam pimpinan Tuhan. Ini adalah sebuah kebiasaan yang terus dilakukan. Orang yang biasa berdoa, orang yang biasa berkomunikasi adalah orang yang biasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini? Mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita? Ingat, dunia ini bukan hanya dikendalikan oleh kepintaran dan pengetahuan orang-orang. Mereka pun dikendalikan dengan kekuatan-kekuatan roh yang menguasai dunia ini. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Di sana ditekankan bahwa dunia ini sedang dikuasai dengan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang sedang mengendalikan kehidupan manusia-manusia, sehingga manusia itu dikendalikan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Ayat 12 di dalam Efesus pasal 6 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah pemerintahan yang ada di udara, pemerintahan kuasa-kuasa kegelapan itu, bukan pemerintahan secara fisik. Pemerintahan kuasa gelap itu yang sedang mengendalikan dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara,
kita perlu berdoa dalam kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Orang yang mempunyai hubungan baik dengan Tuhan adalah orang yang selalu akan merasakan kuasa Allah. Berdoalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang selalu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Bentuk konkretnya adalah orang yang menjaga hubungan baik dengan Tuhan, memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Itu pertama. Seorang ayah dan seorang anak, tentu hubungan yang baik itu adalah antara ayah dan anak itu memiliki komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua, orang yang bersandar sepenuhnya kepada kuasa Allah adalah orang yang selalu menjaga kekudusan hidup. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Artinya apa? Ketika kita berada di hadirat Allah, berhadapan dengan Allah, berdoa di hadapan Allah, kita harus berhiaskan kekudusan. Sebagian orang berkata, "Pak Pendeta, sulit untuk menjadi hidup yang kudus." Tidak ada sulitnya. Tuhan berjanji memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup di dalam kekudusan. Hanya membutuhkan komitmen dalam diri kita, dorongan untuk kita hidup. Apakah kita mau atau tidak? Ada pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika kita berkeinginan untuk bertekad hidup dalam kekudusan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus hidup di dalam kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang kedua, di dalam bersandar sepenuhnya dalam kuasa Allah. Yang ketiga, penyerahan diri secara total, tidak setengah-setengah. Kita menyerahkan diri secara total kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, mulailah dengan doa kepada Allah. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Segala aktivitas kita yang kita lakukan, marilah kita memulainya dengan doa. Termasuk hari ini Bapak Ibu, ketika kita memulai aktivitas kita, meskipun mungkin terbatas di rumah, di lingkungan rumah, mari kita memulainya dengan doa. Penyerahan diri secara total artinya kita selalu memulai segala sesuatu dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa kita. P yang ketiga, yang perlu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita adalah pemeliharaan diri dalam kasih. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-23 berkata demikian, "Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Pemeliharaan diri dalam kasih Allah. Apa artinya pemeliharaan diri dalam kasih Allah? Hidup dalam kasih itu wujud di dalam kita memelihara diri kita sendiri. Kasih apa yang dimaksudkan? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Kasih itulah yang dimaksudkan. Ada 3 hal yang di sini. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang memelihara kehidupannya di kemudian hari. Mengapa firman Tuhan berkata, "Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Mengapa dikatakan untuk hidup yang kekal? Itu artinya ketika kita mengasihi Allah, mengasihi semua orang, mengasihi diri kita, hidup di dalam satu sistem kasih, itu berarti kita sedang memelihara hidup kita sampai kekal kita bertemu dengan Tuhan. Pemeliharaan diri dalam kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak hari tantangan yang kita hadapi, baik di dalam komunitas kita maupun di dalam kehidupan keluarga kita. Dunia membentuk mentalitas kehidupan kita untuk tidak saling mengasihi. Dunia membentuk mentalitas kehidupan kita untuk saling hidup cuek dan memiliki keegoisan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Contoh saja, di dalam satu rumah tangga, kadang-kadang jarang berbicara, kadang-kadang jarang bermain bersama, kadang-kadang jarang berkomunikasi di dalam satu rumah. Mengapa? Si bapak memegang HP, si mama memegang HP, si anak memegang HP, masing-masing dengan HP-nya. Sehingga ada satu istilah yang mengatakan apa? Yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Komunikasi tidak terbangun, sehingga tidak jarang keluarga hari ini banyak yang retak, banyak yang hancur karena tidak adanya komunikasi di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara,
firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, bangunlah kasih itu. Kasih itu dalam bentuk konkretnya apa? Kepedulian, perhatian, menolong orang lain, saling berkomunikasi dan memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan perhatian kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itu merupakan bentuk konkret dari kasih itu. Jika seorang mengatakan dia mengasihi Allah tetapi dia membenci saudaranya, itu nol, omong kosong. Di dalam kehidupan kita di dalam rumah, mari kita membangun kasih itu, memberikan perhatian. Lepaskanlah segala sesuatu yang membuat kita tidak berkomunikasi di dalam kasih. Jauhkanlah segala sesuatu yang membuat kita tidak menerapkan kasih itu di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kehidupan rumah tangga kita menjadi kuat. Kehidupan kita menjadi kuat karena kita membangun diri kita sendiri di dalam kasih Allah. Kasih Allah itu mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada orang lain. Kasih Allah itu mengajarkan kepada kita untuk menolong orang lain. Kasih Allah itu mengajarkan kepada kita untuk memberikan perhatian kepada orang lain, untuk membuat orang lain merasa nyaman di dalam kehidupannya bersama-sama. Itulah kasih Allah. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pemeliharaan diri di dalam kasih Allah membutuhkan praktik sehingga kita dapat menghadapi zaman ini. Tantangan zaman ini membuat kehidupan kita terpisah. Tantangan zaman ini membangun karakteristik, membangun mentalitas kita menjadi egois. Tetapi kasih Allah akan membuat kehidupan kita semakin akrab di dalam kasih dan membuat kehidupan kita semakin memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi situasi dan kondisi hari ini dengan berbagai macam tantangan di dalam kehidupan zaman ini, mari kita berpedoman pada 3P. Yang pertama, pembangunan diri di atas dasar yang paling kokoh, yaitu di dalam kehidupan iman yang murni. Yang kedua, bersandaran secara total dalam kuasa Allah, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Yang ketiga, mari kita membangun kehidupan kita di dalam hidup kita berkasih, bersandaran diri di dalam kasih Allah, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, tuntun hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan, melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Mu Bapa. Berikan kami kemampuan untuk mempraktekkan firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua jemaat di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.